bertemu lagi dengan saya Eka Syarif. Hari ini aku ingin bercerita mengenai climbing the corporate ladder, office politics, meritocracy versus nepotism and cronyism. Let's talk about it. Jadi yang namanya meritocracy adalah sebuah tatanan atau governance di mana apabila manajemen ingin memberikan reward atau promotion atau penempatan seseorang pada posisi tertentu selalu didasarkan pada kompetensi orang tersebut, kinerjanya, backgroundnya, kemampuannya. Jadi apapun yang diberikan pada orang tersebut ada dasar-dasarnya yang sesuai dengan good corporate governance. Nah, yang kedua adalah di sisi lain, yaitu nepotism and cronyism. Banyak sekali yang tidak bisa membedakan antara nepotism dan cronyism. Sebetulnya sih bisa dibilang beda tipis antara nepotism dan cronyism. Nepotism berasal dari kata nepos atau nephew. Jadi di zaman dahulu kala, para pimpinan gereja banyak sekali yang memberikan kesempatan lebih atau favoring kepada nephew-nya mereka. Jadi disebutlah nepos asal katanya. Mungkin pada saat itu kondisi kerajaan, biasanya belum ada negara ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan banyak rahasia-rahasia yang harus dijaga oleh gereja. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil orang-orang yang memang trustworthy sekali untuk dipercaya pada posisi-posisi tertentu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tentunya sudah nggak boleh lagi. Karena apa? Karena kita basisnya profesional dan udah nggak ada lagi dalam keadaan darurat dan sebagainya. Kalau cronyism itu lebih ke close relationship, seperti anak teman, anak sahabat, anak tetangga, atau kalau dalam in terms of projects misalnya ya teman dekat, misalnya seperti itu. Dan cronyism itu dekat sekali dengan istilahnya favoritism. Kedua hal ini ya, nepotism dan cronyism itu berpotensi untuk lead to toxic office politics. Office politics itu memang ya cenderung lebih diartikan kepada hal yang lebih negatif karena di lain bekerja dengan profesional ada sisi-sisi politik yang dilancarkan oleh orang-orang tertentu demi memuluskan jabatan mereka, climbing the corporate ladder tersebut dengan cara-cara yang kurang baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan favoritism tersebut. Nah, kalau misalnya yang tadi nepotism itu kan keluarga, anak, sepupu, keponakan dan sebagainya, itu lebih kepada misalnya perusahaan keluarga yang dimiliki oleh dirinya sendiri atau keluarga mereka. Jadi ada memang hal-hal yang dijaga oleh mereka untuk quote unquote tidak dipegang oleh orang di luar keluarga. Atau contoh lain, ada beberapa profesi yang turun-temurun dipegang oleh keluarga mereka. Seperti misalnya hal yang paling banyak terjadi di Indonesia dan kalau kita nonton di film-film ya, itu biasanya keluarga dokter yang berapa generation itu dokter semua. Bukan hal yang buruk dalam hal ini. Kenapa? Karena dalam melakukan hal tersebut mereka memberikan bimbingan, early education kepada anak-anak mereka yang akan meneruskan bisnis mereka sebagai dokter, misalnya owner dari rumah sakit dan seterusnya, di mana mereka biasa disebut dengan the royal blood atau the blue blood. Not always jelek, dan mudah-mudahan kalau memang sudah disiapkan menjadi lebih baik karena mereka sudah siap dari usia dini. Sedangkan yang namanya cronyism atau favoritism itu lebih kepada pendekatan sosial, di mana misalnya di beberapa culture itu ada kebiasaan untuk melakukan hangout together after office hour, misalnya dinner, karaoke, dan beberapa yang minum-minum misalnya seperti itu di beberapa culture ya, nggak semua, atau mungkin yang ngopi kalau misalnya nggak minum-minum ya, dimana kalau misalnya nggak ikut dianggap nggak satu geng, jadi nggak favorite sama biasanya ada bosnya yang quote unquote cukongin acara itu. Nah, ini semua leads to toxic
environment. Kenapa? Yang nepotism, ya tentunya pasti the royal blood itu mungkin dia akan merasa deserve atau privilege, sementara teman-temannya bilang, ya memang lu sih udah diajarin dari kecil, tapi kan kita berjuang bersama-sama, mulai di titik yang sama. Ini nggak fair dong. Atau yang favoritism akan bilang bahwa, loh, gue kan profesional, kenapa gue harus hangout sama kalian di saat gue harusnya ada di rumah dengan keluarga gue? Kenapa gue mesti ikut mabuk-mabukan, buang-buang waktu nyanyi-nyanyi, yang menurut gue ini bukan meritokrasi. Nah, itu hal-hal seperti ini yang berpotensi untuk menimbulkan toxic situation di kantor. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari kalau memang kita ingin menjalankan sebuah perusahaan dengan cara yang profesional. Karena apapun itu akan selalu menimbulkan gap antara orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari nepotism and cronyism versus orang-orang yang benar-benar berdasarkan merit atau usahanya mereka. Apakah orang-orang yang mempercayai bahwa kompetensi saya, meritokrasi saya itu akan tidak atau kurang smooth kalau tidak didorong dari sisi kebersamaan misalnya? Gak apa-apa, boleh-boleh aja, mungkin malah jadi 2 kali kick ya, karena memang dia pinter, berkompeten, dan dia disenengin atau di favorite. Tapi satu hal yang mesti diingat bahwa kalau di dunia profesional, apalagi udah mulai masuk BOD -1, BOD -2, itu ada yang namanya professional assessment oleh independent assessor. Nah, di situ HR tidak bisa lagi cawe-cawe karena terlihat kemampuan mereka realnya seperti apa. Biasanya disebut dengan 9 boxes, nggak tahu, mungkin saya udah terlalu jadul ya, mungkin correct me if I'm wrong. Tapi saya mengalami sendiri di mana orang-orang yang mengandalkan favoritism itu menjadi tidak berdaya di saat kita membuka hasil dari assessor dan ternyata oh dia tidak layak untuk posisi ini, walaupun mungkin di luar itu orang sampai demo, saya kan sudah lama, kenapa saya nggak diangkat? Kan saya deserve to be misalnya direktur anak usaha, seperti itu. Padahal banyak hal-hal lain yang membuat kita tidak bisa memilih dia secara profesional. Jadi favoritism itu tidak jalan di sini karena adanya independent assessor tersebut. Dan resiko lainnya adalah kalau kalian terlalu mengandalkan favoritism, kalau orang yang favoritnya kepada kalian, kita sebut deh kalian itu adalah flavor of the month atau flavor of the week atau flavor of the year, bisa jadi pertama kehilangan rasa senang pada flavor itu, diganti oleh flavor lain. Hari ini sukanya vanilla, besok sukanya coklat, atau tiba-tiba ganti strawberry atau neapolitan yang campur-campur. Nah, di sini kalian akan mengalami kesulitan. Atau orang itu dipindah posisinya sehingga tidak bisa lagi mendukung usaha kalian mendapatkan promotion atau reward atau menduduki posisi penting karena dia udah nggak lagi punya wewenang di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, ya nyangkut dong kalian, artinya mau nempel ke siapa lagi, membenalu kepada siapa lagi, itu akan menjadi pilihan yang sulit dan pasti ada stagnan. But kalau memang kalian berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kompetensi, berdasarkan kemampuan diri sendiri, insya Allah ya nggak akan ada masalah siapapun yang akan ada di atas kalian, karena akan dilihat secara assessment kalian memang layak untuk ada di situ. Jadi boleh-boleh aja kalian ingin menjadi favorit juga, tapi selalu prioritize pada merit, pada meritokrasi. Jangan bergantung pada cronyism. Kenapa? Ada satu hal lain yang mesti saya ingetin. Nepotism itu kalau penerusnya, misalnya si anak, si cucu, si apa itu tidak kompeten, maka bisa jadi perusahaan yang umumnya perusahaan keluarga yang sudah ada bertahun-tahun atau berpuluh tahun menderita kerugian karena the fourth generation, third generation sudah nggak peduli, yang penting saya dapat posisi itu tanpa saya harus banyak berjuang. Berbeda dengan the first generation, second generation yang masih struggling untuk menempati posisi yang diinginkan.
Nah, kemudian kalau cronyism, apalagi kalau cronyism bukan untuk di level favoritism anak buah, tapi di level pertemanan, itu ada kemungkinan bisa lead into corruption and inefficiencies karena kita bisa melobi di luar jalur yang sudah ditetapkan. Nah, demikian cerita saya hari ini. Semoga menghibur. Always make good choices and see you on my next video. Thank you for watching. Bye.